semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Mumtaz Azahra dan aku biasa dipanggil Mumtaz. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah topik yang melekat pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu Pancasila. Teman-teman semua mungkin udah nggak asing sama Pancasila, karena dari zaman kita SD dulu, kita udah mempelajari tentang Pancasila. Mulai dari menghafal kelima silanya, mempelajari makna lambangnya, sampai kepada menghafal butir-butir tiap sila dalam Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan aku untuk sedikit merefresh ingatan teman-teman semua tentang Pancasila, khususnya di sejarah singkat tentang Pancasila, fakta-fakta menarik tentang Pancasila, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, sebelum kita masuk kepada materi, teman-teman ada yang tahu nggak sih, kenapa Pancasila ini sangat penting untuk dipelajari? Dari zaman SD, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi pun, Pancasila menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di semester awal. Pancasila menjadi sangat penting untuk dipelajari karena dalam praktiknya, masyarakat masih kurang maksimal dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Marak terjadinya kasus yang bertentangan dengan norma-norma Pancasila menjadi salah satu bukti bahwa di masyarakat telah terjadi dekadensi moral yang dimana itu sangat bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai acuan atau pedoman dasar kita dalam berpikir dan bertindak. Selain itu juga, kita sebagai generasi muda harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi bagi diri kita sendiri, bagi bangsa, dan juga bagi negara. Seperti yang telah kita ketahui bersama, asal mula Pancasila berawal dari para tokoh bangsa yang melaksanakan sidang BPUPKI untuk membahas mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Terdapat 3 tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negaranya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 29 Mei 1945. Gagasan Muhammad Yamin antara lain peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara, yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan Soekarno ini yang kemudian disebut dengan Pancasila. Ada beberapa fakta-fakta unik tentang Pancasila yang harus kita ketahui untuk menambah wawasan kita, antara lain sebagai berikut. Fakta pertama adalah bahwa Soekarno tidak menciptakan Pancasila, melainkan Soekarno hanya mengambil rumusan-rumusan tersebut dari nilai-nilai yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala. Fakta kedua adalah bahwa pemikiran mengenai Indonesia Merdeka telah jauh ada sejak 25 tahun sebelum Indonesia Merdeka. Hal tersebut diungkapkan Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Bahwa Soekarno telah memikirkan dasar negara dan tujuan negara Indonesia jauh sebelum Indonesia Merdeka, yaitu tepatnya pada tahun 1918. Fakta unik ketiga adalah bahwa Soekarno menyukai hal-hal yang simbolik, maka dari itu ia menamai gagasan dasar negara yang ia cetuskan dengan nama Pancasila atau yang diartikan 5 dasar. Nama tersebut direkomendasikan oleh salah satu temannya yang merupakan ahli bahasa, yang mana temannya itu adalah Muhammad Yamin. Lalu, bagaimana sih peran mahasiswa dalam mengaktualisasikan Pancasila? Sebagai mahasiswa,
Tentunya kita tidak hanya mempelajari Pancasila secara teori, tetapi juga kita harus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil, seperti melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai umat beragama, menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan cara membayar pajak, menaati peraturan-peraturan yang ada di sekitar, serta dengan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga dari apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.